Ini masalahnya, gak cuma istrimu Mo. Perempuan yang hamil sejak kejadian itu sering dihantui Ayu. Katanya itu adiknya. Terang Pak RT. Lah, kayak cerita di film Pak, sahut Tomo tersenyum. Obrolan mereka terhenti dengan adzan maghrib. Tidak pula terasa bahwa maghrib sudah datang. Tomo pun pamit dan meminta Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas Isya agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil ini. Kadang ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah saat Tomo baru sampai di rumahnya. Lantas tersenyum dingin dan menghilang perlahan-lahan. Tomo yang mengakui dirinya adalah pemberani, ia menjadi takut dan ngeri saat melihat senyum dingin dari sosok bocah kecil bernama Ayu ini. Raut wajahnya seakan menyimpan sesuatu, tapi Tomo hanya bisa menduga-duga tentang bocah ini. Adzan Isya berkumandang merdu di seluruh penjuru desa. Tomo dan Vero beserta ibu mertuanya melaksanakan sholat Isya berjamaah. Seperti biasa, seperti malam sebelumnya, setiap rakaat terakhir terdengar suara tawa anak kecil yang terdengar jelas seperti suara anak perempuan. Tomo dan Vero sudah menduga bahwa itu adalah Ayu yang selalu mengganggu setiap rakaat akhir. Namun beda dengan ibunya, ia hanya menduga itu adalah anak tetangga yang belum tidur dan masih bercanda dengan saudara atau orang tuanya. Salam penutup telah terucap. Lantunan doa ikhlas terucap dari lisan Tomo, lantas diaminkan oleh Vero dan ibu mertuanya. Selang beberapa saat setelah melaksanakan kewajibannya, Tomo duduk di depan TV dan Vero masuk ke dalam kamar yang ditemani oleh ibunya. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang ditunggu. Pak RT datang dengan membawa bungkusan makanan. Cuma jajan, kata Pak RT yang sebelumnya sudah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Tomo. Tomo pun ke belakang membuatkan kopi untuk Pak RT. Setelah kembali, Tomo mempersilakan Pak RT untuk menikmati kopinya. Obrolan ringan dimulai hingga beberapa jam mereka berbicara ngalor ngidul, bercanda sesuka hatinya, tapi tetap tidak berusaha mengganggu yang sedang istirahat. Mereka pun kembali membahas pembicaraan mereka yang tadi sempat terjeda, yaitu mengenai Ayu. Saat nama itu disebut oleh Tomo, entah kenapa Tomo sendiri merasa suasana di rumah menjadi berubah secara mendadak. Seakan-akan dirinya sedang diperhatikan oleh banyak orang dan seakan menjadi pusat perhatian karena sebuah kesalahan. Belum ada yang berbicara setelah nama Ayu terucap. Hening seketika, begitu pula Pak RT. Wajahnya mendadak menjadi pucat ketakutan. Matanya menerawang ke setiap dinding dan sudut rumah, berusaha lagi mendapatkan sesuatu. Lebih tepatnya memastikan kalau tidak ada apa-apa. Saat mata mereka beradu pandang, seolah film India, barulah keluar suara dari mulut Pak RT. Kok tiba-tiba menakutkan ya Mo? Kata Pak RT sembari memeluk tubuhnya sendiri. Iya Pak, suasananya jadi ngeri. Jancuk, kok aku jadi penakut sih? Jawab Tomo juga sama sembari memeluk tubuhnya sendiri. Kembali tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada sama sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lantas kesunyian itu malah dipecahkan oleh suara tawa dan jeritan dari luar rumah. Tomo dan Pak RT terkejut mendengar hal itu. Buru-buru mereka beranjak dari tempat duduk dan melihat dari balik tirai jendela. Apa yang mereka dapat? Ternyata nihil. Namun suara tawa itu masih terdengar.
dan sangat mengganggu sekali. Kebetulan pula Vero dan ibunya sudah tertidur pulas. Suara berdesis dari luar rumah. Suaranya seolah mengisyaratkan mereka untuk diam. Padahal mereka tidak bersuara sama sekali. Hanya suara angin yang terdengar. Selaras dengan menghilangnya suara mendesis itu, pintu rumah mendadak terbuka dengan sendirinya. Perlahan namun pasti, pintu itu seakan terbuka dengan mulus dan perlahan terbuka semakin lebar. Sontak saja, melihat hal ganjil itu, Tomo dan Pak RT beradu pandang. "Mo, apa itu tadi, Mo?" tanya Pak RT yang gemeteran. Keringatnya sudah mulai keluar dari sela-sela pori kulit dahinya. Padahal malam itu sangat dingin sekali. "Gak tahu, Pak," kata Tomo singkat. Mereka pun memutuskan untuk mendekati pintu dan memeriksa. Mungkin itu orang iseng, yang sepertinya tidak terlintas sama sekali di otak Tomo. Pikirannya hanya ada Ayu. Saat mata kedua lelaki tersebut menerawang kegelapan di depan pintu rumah dan berjalan pelan menuju teras, tidak disangka pintu rumah mendadak ditutup secara dibanting. Suaranya keras sekali. Tomo langsung bergegas menuju knop pintu. Heran dan aneh, pintu pun seperti dikunci tidak bisa dibuka. Tomo tidak berhenti mencoba membuka. Selaras dengan itu pula, suara jeritan keras seakan kesakitan terdengar keras dari dalam rumah. Dan Tomo kenal suara itu. Itu Vero. Tomo menjadi panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu rumahnya. Nihil, tidak membuahkan hasil. Tomo berlari menuju ke jendela kamar. Dek, ada apa? Kok teriak?" "Bukakan ini!" teriak Tomo dari luar. Syukurlah jendela bisa terbuka. Vero ada di depan Tomo saat ini, terisak tangis dan takut. Tomo langsung meloncat lewat jendela, memeluk tubuh sang istri. Apa yang terjadi? Ibu Vero berdiri sembari melotot menuju Vero dengan tatapan bengis. "Ada apa, Dek?" tanya Tomo kepada Vero. "Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba saja Mama neken perutku. Sakit, makanya aku teriak." Terang Vero masih dalam tangis dan pelukan sang suami. "Sebentar, Mo. Aku panggilkan Pak Ustadz saja," kata Pak RT yang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Tomo. "Kamu Ayu?" kata Tomo kepada sosok yang ada di dalam tubuh mertuanya. Ia hanya mengangguk, lantas tersenyum dingin. Dan Tomo yakin benar kali ini, senyumnya sama dinginnya seperti yang sering ia lihat. "Sebenarnya, apa maumu? Ini istriku, ini anakku, bukan adikmu," bentak Tomo yang membuat perubahan pada wajah ibu mertuanya. Sosok itu seakan tidak terima dengan ucapan Tomo. Ia mulai mendengus dan perlahan mulai menangis, serupa anak kecil yang direbut paksa mainannya. Tomo yang tidak tahu berbuat apa, hanya bisa memeluk untuk melindungi istri dan anak tercintanya. Selang beberapa saat, Pak Ustadz pun datang. Lebih tepatnya orang yang dituakan dan sering menjadi imam di masjid. "Mo, ini ustadznya, Mbak Sugi namanya," kata Pak RT dengan nafas yang masih tersegat. "Bawa keluar istrinya, Mas," kata Mbak Sugi. "Gak bisa, Mbak, pintu depan gak bisa kebuka," jawab Tomo. "Sudah, nurut aja. Bisa," kata Mbak Sugi. Tomo pun berjalan menuntun Vero dari dalam kamar menuju ke depan rumah. Sosok Ayu yang ada di dalam tubuh ibu mertuanya pun ikut berjalan mengikuti Tomo dan Vero dan masih dalam keadaan menangis. "Kamu di sini saja, gak usah ikut keluar.
bocah bandel, bentak Mbak Sugi. Aku gak ada urusan sama kamu, aku cuma jemput adikku, kata Ayu tidak mau kalah membentak Mbak Sugi. Kamu gila ya, bocah gak bisa dibilangi, adikmu sudah mati dikubur di sini, kata Mbak Sugi sambil menghentak-hentakkan kakinya, seolah memberi petunjuk bahwa kuburannya berada tepat di bawah kaki Mbak Sugi. Enggak, adikku masih dalam perut, kata Ayu lagi membentak. Geram dengan ucapan Ayu, Mbak Sugi pun masuk melalui jendela. Rambut ibu lebih tepatnya. Sedang Pak RT pergi ke depan untuk menemani Vero dan Tomo. Tanpa disangka, ternyata sudah ramai orang yang berada di depan rumah Tomo. Hanya sekedar penasaran dengan apa yang terjadi. Seolah sedang ada campur sari malam itu. Hal semacam ini menjadi tontonan banyak orang. Pak RT tidak menggubris para tetangga yang melihat. Ia malah khawatir dengan keadaan Vero dan juga Tomo. Sabar Yomo, kata Pak RT menenangkan. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula tentunya yang tidak peduli, hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah, Mbak Sugi masih bergelut dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan kekeh akan persepsi salahnya. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kala dipegang kepalanya oleh Mbak Sugi. Mbak Sugi yang sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan, kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana di kehidupan nyata, bukan bocah namanya jika bisa diatur dan bernegosiasi dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Mbak Sugi. Ayu masih menjerit ingin lepas dari cengkraman Mbak Sugi. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Mbak Sugi tidak berhenti berucap. Entah ajian apa saja yang sudah ia ucapkan, tetap saja Ayu tidak ingin keluar dari tubuh itu. Aku gak mau keluar, bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucapkan Mbak Sugi, tiba-tiba saja tubuh itu mulai tidak berdaya. Belum, Ayu belum keluar, dia masih dalam tubuh itu. Mbak Sugi keluar menemui Vero dan Tomo. Panggilkan ibunya, kata Mbak Sugi kepada Pak RT. Ibunya siapa Mbah? Tanya Pak RT bingung. Ibunya Ayu toleh, kata Mbak Sugi. Oh iya Mbah, kalau misalnya Vero di rumahku saja gimana Mbah? Biar dijaga sama istriku, kasihan di sini dilihat banyak orang. Gimana Mo? Ujar Pak RT sembari bertanya kepada Mbak Sugi dan Tomo. Jangan, takutnya anak itu malah kesana. Lah, kamu ketua RT, yang mbok suruh pulang wargamu. Hal kayak begini kok jadi tontonan? Apa yang gak punya TV di rumah? Kata Mbak Sugi keras, bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar, satu persatu warga berjalan pulang dengan wajah malu, dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya, hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula, kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Lupa, si Satyo kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati, kata Pak RT yang baru saja melangkah, lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya Mbak ini. Bandel banget itu. Beneran Satyo, kata Mbak Sugi seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa.